Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Said Mubarok. Jangan lupa subscribe channel Said Mubarok, like, subscribe, dan komen. Kali ini gua akan ngobrol sama salah satu mantan aktivis yang bergerak di salah satu Naon sih Inggris eta lain wadah nanti ngaranna teh disebut nanti wadahna satu organisasi yang bergerak dalam bidang yang bergerak dalam suatu organisasi kampus yang berada di salah satu wilayah kan baiklah Cirebon ya, Universitas Swaganti ya yang berada di Cirebon. So sebelumnya jangan lupa yang gue bilang tadi, like, komen, dan subscribe di channel Said Mubarok Official. Dan jangan lupa follow Instagram gue di sini di bawah @haisahid, dan follow juga Instagram Hello Bung Apit, yaitu Hello Apit yang ada di bawah ini ya. Oke, kita langsung saja mulai. Kali ini gue akan mereview, menanyakan tentang bagaimana caranya berorganisasi yang baik dan benar ya. Yang baik lah, yang baik, yang sesuai gitu ya, biar tidak melenceng ke sana ke sini. Kurang campur ke bahasa Sunda bepinya. Kebanyakan penonton orang Sunda. Sebelumnya ngopi dulu. Pas bareto ente di organisasi di mimiti tahun sabaraha pas hari tadi organisasi teh. Organisasi naon ya? Eksternal. Terbilang masih sekedar mah, karena berangkat dari bosan dengan rutinitas kampus, karena memang di awal gitunya, khususnya di awal dari SMP, SMA sampai pun kuliah di semester ya 2 tahun lah, berarti 4 semester di pesantren. Memang dari awal tuh sudah ada keinginan untuk masuk ke organisasi khususnya. Cuma baru khususnya bukan terlibat ya, ikut di semester 5 sekitar tahun 2016. Tahun 2016. Terus awalnya masuk itu coba-coba apa udah sepenuhnya terjun dalam keorganisasian? Awalnya ya bisa dikatakan coba-coba, karena tadi dengan rutinitas yang kuliah hanya ya kuliah begitu-begitu saja. Kalaupun misalkan main nongkrong, berbicaranya ya seringnya itu bermain game atau apa gitu. Jadi mencari kesibukan lain yang kira-kira lebih bermanfaat lah gitu. Osok gimana oke. Tara, makanya berangkat tidinya teman-temannya game yang ya biasa kan. Batur mah ngagim, nah kurang mah terasap ngegame kurang masuk ke game jadinya. Jadi nyangan sama kesibukan rutinitas lain lah. Asal teu ngagim gitu. Nah, jadi gitu sahabat, daripada ngegame bukannya melarang. Alangkah lebih baiknya ngegame juga sih kita. Ngegame di samping ngegame, tapi jangan terbawa terjerumus semuanya ke dalam game. Jadi harus ada kegiatan yang positif di samping kita
ngegame gitu, jadi masuk organisasi yang gitu ya. Pada saat itu Kang Hafid, pada saat itu masuk organisasi itu ini boleh ini kan ya, karena kemarin kan gua tuh bukan wawancara sih, ngopi bareng sama gitu. Aktivis ya, disebutkan aja PMII lah. PMII Kang Rizky. Nah sekarang boleh juga lah dikatakan Kang Hafid itu adalah salah satu aktivis mantan, bukan? Sebenarnya ada tahapannya sih, bukan disebutnya mantan. Kalau di kita itu ada alumni, ada apa gitu lah. Ya alumni lah ya. Alumni salah satu aktivis ya, himpunan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa Islam itu. Ya di HMI. Jadi sahabat, beliau ini adalah alumni sekaligus mengketuai HMI di Universitas Uswaganti. Kan bener, Fakultas Uswaganti Cirebon. Sahabat, kita kuak bersama bagaimana suka duka dan hal positif dan yang negatifnya selama berada di ya bukan positif negatif sih, suka duka aja lah ya, suka duka selama berada di komunitas atau bukan komunitas, organisasi tersebut. Nah pada waktu itu Kang Hafid pas awal terjun dari ke organisasi tersebut, pada semester berapa kira-kira? Semester 5, tergolong tua. Semester 5, tapi udah langsung kamu udah jadi ketua aja gitu ya? Itu bahkan di semester 8. Semester 8 jadi ketua. Iya. 7 ke 8. Langsung diangkat apa langsung gimana itu? Ya melalui apa namanya, sistem voting biasa. Itu bisanya langsung ke ketua gimana itu Kang Hafid? Apa udah Kang Hafid itu loyal sama anggotanya apa gimana gitu tuh, sehingga orang-orang bahkan anggota tersebut langsung ke Kang Hafid, langsung jadi itu, gimana itu Kang? Bukan loyal sih, orangnya gak ada lagi. Tapi emang benar ya sahabat, Kang Hafid ini bisa dijadikan teladan dalam suatu organisasi karena kenapa? Keilmuannya yang memumpuni. Terus yang kedua karena apa ya, pengalamannya yang begitu luas, bisa dikatakan begitu luas, bisa masuk ke sana ke sini sehingga pada pulang ke kampung halaman udah nggak asing kalau menemukan oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Beliau bisa berbaur gitu kan ya. Terus Kang Hafid, di suatu organisasi bagaimana caranya agar kita itu tidak bosan gitu? Kita ingin masuk tapi kita juga nggak ingin bosan gitu. Gimana itu Kang Hafid? Pasti kan ada aja lah ya, ada aja masa jenuhnya. Nah, itu gimana cara menyikapinya? Misalkan di organisasi, pasti masuk organisasi itu dituntut harus begini harus begitu, cuma jadi jangan saklek. Jadi saklek tuh monoton aja. Misalkan biasanya kan khususnya di organisasi ekstra kampus itu dididiknya itu biasanya ya ikut andil kontes tata politik di kampus itunya, misalkan jadi ketua BEM atau misalkan apapun itulah. Artinya jangan terlalu saklek ke situ, kita tetap memposisikan diri misalkan sebagai kita walau masuk organisasi tapi bisa memposisikan diri, misalkan kita bisa ya walaupun di salah satu organisasi A bisa ketika ikut bergabung ke organisasi B, terus ternyata walaupun misalkan kita berorganisasi apa ya, artinya jangan
hanya apa tadi jadi jangan berorientasi kita, jadi kita tuh jangan berorientasi kita dapatnya apa misalkan dari organisasi. Jadi kita harus apa namanya juga, kita sudah ngasih apa ke organisasi tersebut, terus niatkan kita untuk apa namanya menambah, ya tentunya di samping pengetahuan nambah teman juga gitu ya, teman. Terus lah ulik-ulik dari misalkan dari hal-hal khususnya, misalkan dari, jadi jangan hanya sekedar ikut, jadi itu ikut mah ya kan bukan hanya sekedar misalkan ikut sekedar saja, ikut, tapi tapi harus tahu itu tahu, apa ya. sih gitu, misalkan kalau sejarahnya apa gitu, terus tuh sejarahnya apa, misalkan kalau ada RT-nya paham, misalkan secara kajian dia mateng, jadi bukan hanya orientasi untuk keren-kerenan lah gitu, Jadi keren-kerenan kira-kira bukan gue keren nih masuk organisasi ini gitu kan, gue anak ini nih. karena misalkan saya masuk organisasi ini kayak karena sudah ya kita tuh besar, bukan karena jangan menumpang nama di organisasi gitu, jadi kita sudah ngasih apa ke organisasi ya, kita kira-kira bukan kita yang diharumkan oleh nama organisasi gitu ya, cuma kita harus bisa mengharumkan nama organisasi oleh kita. Gitu. Oh iya. Jadi bukan sekedar hanya numpang keren lah ya, numpang gitu ya. keren, numpang keren atau karena misalkan biasanya masuk ke jalur anak organisasi tuh apalagi ketua ya itu banyak disanjung-sanjung gitu ya. Disanjung-sanjung, oh itu kang Api ketua. Biasanya kan gitulah, apalagi sama cewek lah ya gitu, sama cewek kang Api gini. Wah, banyak lah yang kayak gitu ya. Tetapi kita mah seharusnya dalam organisasi itu harus bisa bisa mengharumkan nama organisasi tersebut ya, jangan organisasi tersebut yang mengharumkan nama kita ya gitu ya, tapi harus sebaliknya gitu. Ya. Terus Kang Api tuh pas waktu itu hal momen yang paling berkesan selama berorganisasi itu apa yang Kang Hafid bisa dapatkan gitu momennya? Momennya apa ya, karena organisasi ini apa namanya nggak ada, khususnya ini kan nggak ada dari misalkan ya kita bangun bersama, khususnya di komisariat di saya, karena minim juga anak-anak, jadi kebersamaannya intinya kebersamaannya sih. Jadi ada istilah di organisasi jadi yang saya ikuti itu istilahnya berteman lebih dari saudara gitu kan, bisa diartikan lah berteman lebih dari saudara itu. Berteman lebih dari saudara gimana, kayak misalkan kita ada juga biasanya menjelang, jadi bukan hanya kita ikut kajian khususnya di luar kampus, kita juga adakan biasanya bimbel ketika menuju ujian, ketika menuju UAS itu kita kumpulkan teman-teman ikut mengkaji bareng. Jadi artinya momen-momen ketika belajar bareng, kalau diskusi, terus tuh ketika mensukseskan kalau misalkan ada acara, kalau itu mah perekrutan ya, perekrutan ketika mencari dananya, karena tadi ini dana gak didanai oleh kampus, gak ada donatur, jadi ya kita pinter-pinter gitu ya, menggali dana, khususnya ya. Ketika mendekati senior gitu ya, senior yang wajar menjadi orang ya. Senior yang menjadi orang itu biasanya itu mendekati senior yang misalkan jadi dewan lah ya, suka ada momen-momen khususnya momen-momen seangkatan ketika ngobrol progres ke depan, terus ya progres ke depan, terus ya khususnya ketika sudah ya jadi selesai pembelajaran di kampus, pasti momen-momen itu jadi luar biasa. Setiap ada mau misalkan bulan ini nih mau ada UAS, semuanya istilahnya ngapalkan bareng misalkan kan ngapalkan bareng dari bahan, misalkan kan soal mau tahun dulu teh di kakak kelas, nama kita kebantu karena di organisasi teh itu mesti semester 1
semua gitu, semester 1, 2 dan seterusnya. Nah di fakultas eta ya semester 3, semester hiji, tanur semester hiji bisa ke semester 3 belajar misalkan kak aya soal nu dulu, nah dikasih dipelajari atau soal-soal bebarengan gitu. jadi Momen di, itu teh di organisasi teh jadi ada ya, edukasi juga ada edukasi sosial ada ya sosial ada. gitu. Nah ini bentuk sosial yang ada pada suatu organisasi itu, contohnya apa kak? Contohnya apa kang? Yang misalkan bukan dari sekedar teman, lebih dari saudara, misalkan lebih kepada masyarakatnya gitu. Jadi bukti sosial apa gitu yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri gitu. Contohnya misalkan organisasi ini misalkan membantu masyarakat yang sedang mengalami bencana alam atau yang gimana gitu. Pernah sempat bencana alam waktu itu di Brebes. Di Brebes juga ya, cuma tadi prosesnya karena kita pure dana dari apa namanya, kita momennya nyeser gitu, apa sih, di lampu merah gitu biasanya bantu pernah korban banjir. Terus tuh kadang kita aya program di misalkan di hari ibu atau misalkan di hari-hari tertentu, misalkan di harinya PHBI misalkan kita ikut jadi meramaikan lah di desa tertentu misalkan jadi sebelum masuk ke, jadi kita meramaikan dari sebelum pas hari hanya kita adakan lomba-lomba dibantu dengan organisasi kita. Dan misalkan sempat waktu itu hari ibu teman-teman tuh ikut terlibat, ikut memeriahkan lah gitu, kayak misalkan mengkonsep acara, menjadi pembicara lah, itu bukan pembicara, sama-sama belajar ke teman-teman khususnya di SD di kampung gitu, ada program itu sosial. Terus apa lagi ya banyak lah. Nah pas pencarian dana itu galang dana yang salah satunya mungkin tadi Kang Hafiz disebutkan di lampu merah. Nah itu kadang kalau boleh tahu suka ada orang yang atau nyajang cina itu bisi bohong mata. Pernah kak kejadian seperti gitu atau gimana gitulah, sehingga misalkan orang yang mau memberi itu rasa terpercaya gitu, rasa rasa terpercaya gitu. Pernah terjadi gitu selama ini. Ya pernah wae selama nyekals gitu pernah. Mungkin antisipasinya mungkin ditekankan teman-teman khususnya pakai atribut ya, biasanya mungkin ngabantu lah ku atribut mah itu ente bodong secara bodong teh mah ya teh. Terus pakai pamflet ya bener-bener lah nya, misalkan untuk bukti nama kan hese gitu kan sahawe nu ngasih eta teh ke soalnya, cuma dengan menekankan teman-teman teh pakai atribut khususnya, terus teh ditempel pamfletnya kira-kira nya secara ieu mah aya identitasna lah gitu, jadi secara legalitasna aya gitu. Ya urusan misalkan eta berpikir gitu mah susah teh, kecuali misalkan di lembaga tertentu nya aya secara laporan gitu kan secara sukarela, henteu memaksa oge gitu. Kalau misalkan henteu hayang ngasih itu jadi masalah gitu kan. Jadi yang tapi pada intinya kita itu memperkuatnya dengan atribut dengan alma mater. Nah Kang Fid pas dalam organisasi itu kan pastilah ada yang nggak semuanya mulus lah. Kadang di antara anggota itu ada yang selek, kadang anggota dengan anggota, ketua dengan anggota, bahkan ketua kalau misalkan ada wakil ketua itu kadang-kadang nggak balance gitu. Nah, cara apakah pernah ada nggak yang kayak gitu selama kepemimpinan Kang Hafiz? Apa ini channel terbuka ya, ini khusus buat mahasiswa atau calon mahasiswa. Jadi kadang mahasiswa itu Kang ini
calon mahasiswa itu kadang kita itu di kampus harus ngampus, tapi di kampus kumaha nya lainnya gitu. Nah kadang kalau misalkan nah gitu obat untuk menghilangkan rasa naon wae di kampus bisa kan masalah satunya masuk organisasi. Di dalam organisasi tersebut positifnya ya kita tahu gitu bagaimana diri kita, keilmuan kita itu berapa sih, nilai sosial kita itu berapa sih kayak gitu kan. Nah kadang bisa gitu ya. Nah makanya ini khusus buat calon sarjana aja ya, khusus buat calon sarjana yang mau kuliah. Nah gimana Kang Hafid antara menyelesaikan masalah internal yang ada pada suatu organisasi tersebut? Kebetulan ya antara ketua terus secara ini ketua dengan wakil, secara keanggotaan mah tadinya sih gak ada, cuma pasti pas kontesta politik biasanya teman-teman tuh ingin maju gitu ya, ingin maju misalkan di internal kayak BEM, kayak HMJ biasanya. Itu tuh teman-teman ngotot biasanya ya pada soan lah ke senior soan, misalkan minta masukan, pasti itu pada soan karena ada keinginan maju. Nah misalkan teman-teman tuh belum bisa ketika kalah nyangkanya dari anggota khususnya di organisasi kita tuh nggak loyal gitu, nggak loyal mendorong. Sebenarnya kan itu bukan jadi apa namanya ya, bukan jadi faktor juga. Mungkin bisa jadi di si dianya yang mencalonkan tadinya kurang bersosial atau kurang mumpuni atau kurang apalah gitu. Jadi di situ biasanya ada si yang orang tersebut ini jadi kendor gitu ya berorganisasi, terus nyangka karena tadi nyangka gitu menjauh. Terus ada lagi biasanya kalau di organisasi khususnya itu gerbongan bahasanya, maksudnya gerbongan, misalnya gerbong Kang Sahid ada gerbong berkubu walaupun misalkan satu organisasi itu beda-beda karena beda-beda ya orientasinya kayak misalkan ini mah gerbongan atau gimana itu ada aja gitu. Kadang-kadang hal itu bisa jadi kalau misalkan sudah mulai muncul ke permukaan mah itu kan bahaya. Jadi, walaupun misalkan kita ikut kegiatan di organisasi tersebut tapi sebenarnya beda pikiran kan ada. Jadi gitu. Harus segera diselesaikan secara internal gitu. Sebelum membludak keluar. Itu hal-hal seperti itu hal wajar biasanya di khususnya di kita. Memang dari dulunya juga ada sejarahnya sampai sekarang dualisme disebutnya kalau di itu. Dualisme atau apa gitu. Ada itu. Sejarahnya. Nah, Kang Hafid di luar itu biasanya kan suatu organisasi itu kan enggak keluar dari adanya cowok dan cewek ya kan. Nah Kang Hafid sendiri yang dirasakan pada waktu itu pernah enggak terjebak cinta lokasi gitu? Kang Hafid misalkan menyukai anggota kayak gitu. Terjebak dalam enggak ya. Cuma sekedar suka. Iya terjebak cuman sekedar suka gitu kan. Pernah enggak? Dia sekedar suka ada aja pasti. Khususnya apalagi secabang, misalkan secabang itu sekota gitu ya. Sekota itu ada sampai bertemu sama teman-teman dengan apa caranya kira-kira ya apa aja kayak misalkan kayak ngadain kegiatan nih. Sertifikatnya si Ani belum dikasih. Ayo siapa buru-buru kira-kira siapa yang ngasih? Kamu menggelis punya eta karena aku gelis kan aya kegiatan sertifikatnya kan biasanya telat. Urang wae nu mikeun gitu. Urang wae nu mikeun gitu kan pura-purana. Buru-buru urang nu mikeun. Ya itu tapi nya seru lah gitu. Ya karena iya sih cuman sekedar suka aja, kagum kayak gitu ya. Cuman pernah pengalaman saya waktu itu di BEM fakultas itu kan ada apa namanya sertifikat. Wah ini gelis gitu kan.
kurang gitu kan. Ada ai ketua geus ngomong mah kumaha geuning Kang ketua geus sudah cerah itu kan geus saya ayeuna ele pasti wae gitu teh. Nah, pada waktu itu Kang masa kepemimpinan Kang Hafid di suatu organisasi itu hal positif yang orang Kang Hafid itu punya apa ya, orang teh ketua misalkannya, jadi orang organisasi itu yang dibawa ke dia misalkan punya tujuan iyalah tujuan positif yang Kang Hafid itu harus benar-benar terrealisasikan gitu kan. Pernah nggak gitu, jadi organisasi itu mencapai titik target positif sesuai dengan keinginan Kang Hafid gitu. Karena tadi teh ya saya tuh benernya di penghujung perkuliahan di semester 7 ke 8 sedangkan itu belum selesai ya, ada beberapa nilai yang selesai teh ya. Jadi nggak banyak program atau misalkan capaian-capaian yang harus dicapai. Tapi yang penting pas waktu itu teh karena khususnya di fakultas kan komisariat disebutnya di fakultas teh yang penting baru teh ikut mau kumpul weh lah gitu. Ikut kumpul terus aya kajian misalkan kajian tuh pembelajaran kajian disebutnya kajian ya ikut gitu. Jadi loyalitas teman-teman teh dibangun heula karena sempet dulu teh beberapa periode memang kayak gitu can anggeus ditinggalkeun ku ketua, can anggeus ditinggalkeun. Jadi teman-teman teh kasaha ya kira-kira nu urang jadi panutan panutan kasaha gitu mah. Penting aktifna kumaha ya bisa aktif mah jalan we kemarin malah ya disebut jalan mah ya alhamdulillah sih sempat berjalan mungkin nepi ka ayeuna nya aya cuma ya teh karena masih di khususnya di fakultasna masih tanda kutip masih belum berkembang lah mun ieu mah khususnya di can terbuka pisan eta mah. Kalau itu Kang dalam suatu organisasi itu yang harus kita junjung tinggi itu apa Kang? Yang harus kita junjung tinggi dalam suatu organisasi, misalkan lebih kepada di samping kepada apa ya, ibadah kita kan ke Allah, ke Gusti Allah itu kan harus ya utama. Nah di samping itu kan misalkan kita harus menjunjung apa ya, persaudaraan ya Kang, tadi yang persaudaraan gitu. Terus yang kedua misalkan dalam segi intelektualnya kita harus edukasi ini harus pandai ini. Nah misalkan gitu. Nah Kang Hafid sendiri itu menekankan kepada anggota itu harus menjunjung apa Kang? Apa menjunjung maneh kudu boga kabogo sesama organisasi. Nah itu misalkan gimana Kang itu Kang? Menjunjungnya lebih kepada apa gitu? Tadi sih menjunjungnya lebih ke loyalitas teman-teman teh kira-kira pada enak lah gitu, jadi enak sesama ini dulu, kira-kira buang heula weh ego tadi perpecahan di dalam teh gitu. Jadi bikin suasana kira-kira nyaman berorganisasi teh gitunya. Nyaman berorganisasi teh kira-kira karena kan percuma ya guys, misalkan guys ikut rekrut selama misalkan 7 hari, tete karena aya naon teh terus ditinggalkan atau misalkan aktifnya ya nama kira-kira mau dibangun mah jadi pertemanan gitu, pertemanan ya, dibangun teh persaudaraan. Nah, Di samping itu kan dalam suatu organisasi itu kan bahkan dalam segala hal itu pasti tidak keluar dari plus dan minus ya Kang ya.
mungkin kita tadi sudah membicarakan plusnya lah, katakan ya, plusnya dalam organisasi. Nah sekarang bagian minusnya Kang, biar teman-teman tahu gitu. Jadi ada pertimbangan. Nah, ada pertimbangan itu maksudnya orang ya, nah ya teh organisasi teh minus kieu plus kieu, mungkin kan oh orang mah jiwana iya gitu. Jadi mau bisa asup gitu nya. jigana asup moal ya kan dia tak gitu. Orang mah da kieu, jigana bakal asup tah sok itu kan. Jadi minusnya itu apa Kang? Misalkan dalam suatu organisasi itu harus ada yang dikorbankan, itu kan salah satu minus lah kan ya. Ada yang dikorbankan, mungkin waktu untuk, kalau misalkan yang udah punya pacar nih sahabat-sahabat yang udah punya pacar, waktu sama pacar misalkan agak terkurangi gitu. Waktu. Tadi samping itu apa Kang kira-kira minusnya apa ya gitu. Jadi kayak mungkin teh apa harus seringna jadi apa tuntutan, bisa jadi kan ayah menjadi tuntutan kayak karena jadi memprioritaskan organisasi jadi prioritas gitu ayah wae, jadi terabaikan tujuan utama orang diajar kuliah gitu kan, kuliah eta karena asik sih, bener asik gitu kan. Jadi karena mungkin ternina bobokan oleh organisasi, bahkan lupa akan kewajiban niat kita yang utama gitu ya. Eta awas bahaya percuma. Jadi harus dihindari juga. Jadi intinya mungkin harus balance lah antara berorganisasi dengan perkuliahan gitu Kang ya. Terus kadang terjadi wae karena organisasi tadi teh terjadi di dalamnya pasti ngarana politik atau misalkan naon lah gitu dirinya, tapi tong jadi ambil hati. Kalau misalkan diambil hati kan tong dilalila tapi karena dia kan pembelajaran ya malah gitunya, pembelajaran benar. Nah pembelajaran gitunya itu Kang, dalam organisasi itu kan tidak jauh juga dari politik lah ya, dari politik. Nah, selama Kang Hafid menjabat, ada enggak misalkan calon anggota dewan, calon anggota DPR, anggota bupati, misalkan belak-belakan ya di channel ini, belak-belakan saudara, belak-belakan. Ada enggak calon legislatif lah katakan yang menunggangi salah satu organisasi tersebut untuk meraih kepuasan tersendiri gitu Kang. Ya contohnya misalkan calon bupati karena nunggangi misalkan organisasi kampus. Nah ame naon misalkan ame aya suaraan kumaha, jadi suara nanti tamplok kadinya KB gitu kan. Kita kadang aya tara Kang didinya. Nyamun secara di fakultas mah teu aya karena lingkupnya kecil, mungkin di cabang mah aya tapi teu apal eta mah cabang, tapi dilihat secara liar mah pasti aya wae. Di mana-mana sih pasti itu aya wae lah gitu. Bahkan bener didinya nya saya itu nanti video itu deh. Video itu Iya Kang. Idealisme kita mah. Idealisme aja lah. Jadi pikiran itu sahabat, pikiran dengan perut itu harus apa ya, harus balance ya. Logika tanpa logistik anarkis. Nah ya itu benar. Logika tanpa logistik itu anarkis. Jadi pikiran itu harus pinter, tapi nyari duit buat isi perut juga harus pinter gitu ya Kang ya. Karena apa ya, sudah lazim lah intinya ya Kang, pada zaman sekarang itu ya gitu, harus lazim lah antara pemasukan dan pengeluaran pikiran, pemasukan. Nah iya betul. Nah sahabat, sudah kita banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sosok Kang Hafid ini. Beliau gue tegaskan lagi, beliau ini adalah
alumni anggota alumni ketua himpunan mahasiswa Islam Indonesia. Islam Islam. himpunan mahasiswa Islam di Fakultas Uswaganti Cirebon. Kemarin juga kita sempat udah ngobrol sama anggota PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu Kang Rizky, videonya ada di sebelumnya, silakan kalian tonton. Nah gitu Kang Hafid, ini mungkin pertemuan pertama ya Kang ya di channel Syahid Mubarak Official. Nah nanti kan sahabat, nanti ada part 2. Kalau sekarang itu membahas tentang keorganisasian, apa saja yang ada di dalam suatu organisasi. Nah mungkin di part 2 nanti kita akan membahas tentang nyantai lah, ngopi ya, nyantai. Bahkan kita kuak saudara, kita kuak tentang bagaimana kehidupan Kang Hafid, kehidupan asmara Kang Hafid selama di kampus sahabat. Nantikan di video gua ya di channel Syahid Mubarak Official. So jangan lupa buat kalian yang baru gabung, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Bantu membangun channel Syahid Mubarak Official. Oke Kang Hafid, terima kasih atas ilmu ya yang diberikan, ilmu edukasi ataupun pengalaman lah. Pengalaman. Setidaknya gue juga tahu lah gitu bagaimana kehidupan organisasi tersebut. Karena kan orang mah Kang jujur lagi ente pati neleman gitu kan gitu teh kan organisasi teh emang masuk tadi tete di BEM tapi ente di teleman tuh gitu karena mungkin ada kesibukan di pondok juga kan gitu kan yang enggak ini. Tapi banyak yang ngajak, banyak di PMII, di kopi, orang pernah diajarkan kopi komunitas penulis IAIC. Jadi itu mah lebih ke penulis pengarangan gitu. So segitu aja sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khusus calon sarjana tonton ini, jangan sampai ketinggalan. See you.